Jadi generasi milenial, bukan milenial sekarang mungkin ya, apa X, Y, Z atau Z, apa yang terbaru? Z, Z ya. Itu bisa nikmatin instannya. Kita mengikuti zaman seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat SG Talk Show. Nah, hari ini kita mau ngobrol santai nih seputar emas dunia. Gimana kondisi peremasan di dunia ini dan gimana kondisi perekonomian di saat-saat seperti ini bersama para narasumber yang kece-kece. Nah, di sebelah kanan saya ini ada Bapak Denny, Masya Allah luar biasa. Dan di samping kiri saya ada Mas Adit. Oke, Mangga gimana? Mas Denny kabarnya? Mas Adit kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, Mas Andri. Hai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa ini. Kita akhirnya ketemu lagi setelah sekian lama. Terutama sama Mas Adit nih, udah lama nggak tetap muka ya. Rasanya baru tadi ya? Oh iya baru tadi. Oh iya baru tadi. Kita jumpa lagi. Terus tahun yang lalu berasanya. Kita mau ngobrolin soal keadaan ekonomi nih dan peremasan. Akhirnya kita sama-sama tuh nih. Oke. Sebentar nih, perihal ekonomi. Sepertinya kita lebih tertarik mengenai investasi emas. Iya itu maksudnya. Gini nih. Jadi kondisi ekonomi sekarang kan banyak diisukan kan jelang resesi 2023 katanya seperti itu. Betul. Nah, di tengah kondisi seperti itu kan ya orang-orang berpikir ngapain gue investasi? Mending gue beli beras gitu. Betul. Masih relevan ya sebenarnya sih atau apa ya? Udah ngapain sih sebenarnya? Mungkin saat itu Mas Adit lebih paham itu sudah. Gitu ya. Oke. Gimana Mas nih? Iya. Judulnya apa ini hari ini? Kita Ya, obrolannya. Ngobrol santai aja lah. Obrolan santai ya. Jadi seputar emas dan perkembangannya saat ini. Oke. Kalau ini berarti dari opini saya pribadi ya. Oh iya, betul. Ya. Jadi untuk investasi kita belum ngomongin emas dulu deh. Ya, Belum boleh. ngomongin emas dulu. Justru spesifik terutama yang menghadapi tahun 2023 yang sudah banyak disampaikan oleh para ahli, begitu ya, dan kita pun sudah tahu, justru malah kita lebih mengedepankan investasi justru, tapi investasinya seperti apa itu yang harus dipilih, gitu. Jadi bukannya menghindari investasi, malah kita cenderung konsumsi, malah kita harus pilih investasi. Iya. Sebentar. Nih. Tapi kan banyak juga yang bilang kalau ya buat apa kita punya duit katakanlah 10 juta nih, 10 juta, 30 juta nih. Daripada buat investasi yang mending buat beli bahan pokok, istilahnya ditabung dalam bentuk uang ketika suatu saat nih ada kebutuhan mendesak nih katakanlah gitu. Nah, itu gimana kan banyak juga nih yang beropini seperti itu. Betul. Kalau yang saya pahami ya, jadi uang yang kita kuasai itu kan penggunaannya itu bermacam-macam ya. Pasti kita alokasinya ada macam-macam dong. Ada yang untuk konsumsi, ada yang untuk nabung, gitu. Ada yang untuk sedekah, itu udah pasti itu. Gitu kan. Jadi untuk pembagian-pembagian itu ya harus dilakukan biar seimbang. Kalau kita hanya memenuhi untuk kebutuhan pokok saja, tentunya tidak seimbang dong, karena kan pasti ada pendidikan. Pendidikan itu jangan salah, karena dia investasi juga loh. Betul. Investasi juga, gitu. Investasi ilmu. Pendidikan sekolah formal maksudnya atau gimana nih? Sekolah formal maupun tambahan keterampilan soft skill seperti itu semua diperlukan. Itu termasuk kategori investasi? Termasuk kategori investasi. Jadi investasi itu manfaatnya pasti tidak kita langsung rasakan saat ini juga. Jadi ada benda-benda yang kita beli dan bisa dimanfaatkan langsung, katakan minuman, itu bisa kita nikmati langsung, oh hausnya hilang. Gitu. Makanan dimakan, oh langsung laparnya hilang. Tapi kalau investasi tidak saat itu juga. Apakah ada penundaan 1 hari, itu cepat sekali tuh, itu investasi apa? Agak meragukan juga. Apakah 1 tahun ke depan, apakah 2 tahun ke depan, bermacam-macam. Gitu. Jadi memang harus ada juga komponen investasi dari dana yang kita miliki. Gitu. Masih relevan berarti untuk berinvestasi di saat
kondisi perekonomian seperti ini? Menurut saya perlu sekali, tetap harus ada investasi. Gitu. Oke, berarti titik poinnya adalah tetap harus ada investasi. Iya, tetap harus ada investasi karena kita gimana dong? Kita kan untuk memiliki sejumlah dana, pasti kan perlu ada penghasilan gitu ya. Iya. Betul ya. Betul. Penghasilan apakah kalau dulu mungkin waktu kecil kita dapat uang saku ya. Begitu sudah beranjak dewasa, kita kan harus punya penghasilan sendiri. Apakah melalui pekerjaan, apakah jual beli, gitu. Nah, sebagian dari pendapatan, dari penghasilan gaji kah, ataukah dari keuntungan jual beli. Nah, itu kan tidak semuanya dihabiskan untuk konsumsi seperti tadi tuh, seperti makanan dan minuman. Tentunya ada sebagian yang harus kita investasikan. Apakah itu pendidikan, apakah itu dalam bentuk barang. Orang-orang yang umum diketahui itu misalkan tanah atau kendaraan, ada yang nyebutnya investasi tuh. Nanti bisa dibahas lagi mungkin di sesi lain. Kalau kendaraan itu sebenarnya investasikah ataukah dia malah jadi beban gitu. Ada yang memilih instrumen lain, apakah disimpan di bank begitu, atau yang populer sekarang ya disimpan di emas. Kripto gimana? Kripto lah. Pembahasan ini lagi tuh, lanjut lagi. Maksudnya gini loh, banyak Gimana, sekarang ini orang-orang itu tidak bisa mengontrol atau manajemen keuangan dia. Nah, gimana cara kita untuk menjelaskan itu loh, mindset mereka seperti itu. Padahal emas itu tujuannya adalah menjaga kekayaan kita. Betul nggak? Iya, betul. Menabung untuk menjaga kekayaan kita di masa depan. Seperti itu. Jadi bukan semata-mata ini hanya sekedar investasi, justru ini akan menjadi lebih menarik di masa depan gitu loh. 3 tahun atau 5 tahun kemudian itu mungkin lebih berasa, menurut saya seperti itu. Karena toh kita lihat cadangan emas dunia pun sekarang sudah sampai 50.000 ton. Bayangkan saja. Ya Amerika nomor 1 tentunya kan, sampai mencapai 180.000 ton. Oh, sorry. 180 ton, sorry. Seperti itu. Tadi yang dimention 50. Apa tuh? Berapa? Yang 50.000 ton. 50.000 ton. Itu cadangan dunia. Cadangan dunia. Jadi kalau dilihat dari sisi negara-negara terstruktur ini, yang paling tinggi cadangannya Amerika. Kedua Rusia. Nah, Indonesia di mana nih kita nih? tanyakan pada teman-teman semua. 50.000 ton itu emas semua ya? Emas semua ya? Emas. Denny, Mas Adi juga dihitung nggak? Nah, kita balik lagi ke tadi pembahasan saya. Jadi orang-orang milenial zaman sekarang ini harus merubah mindsetnya. Ya, jadi waktu kita masih panjang gitu loh. Umur kita berapa sih paling lama? Seperti itu. Jadi masih ada kesempatan waktu untuk menabung di hari tua kita dengan cara menabung emas. Jadi tujuannya adalah menjaga kekayaan kita, bukan mendapat keuntungan dari emas. Kita rubah dulu mindsetnya seperti itu. Berarti ada perubahan mindset dulu nih. Betul. Ya. Yang tadinya untuk kekayaan dirubah jadi menjaga kekayaan. Menjaga kekayaan, bukan Iya. menambah kekayaan saat itu. Ya mungkin ya, dengan cara menabung, tapi lebih apa ya? Kalau secara Islami itu lebih syariat menurut saya. Lebih syariat ya. Cuman saya nggak mau bahas mengenai yang lain ya. Menurut saya emas itu solusi terbaik untuk menabung seperti itu. Oke. Ya karena memang ada hadisnya juga kan kalau nggak salah, soal emas itu akan kembali berjaya lagi kalau nggak salah kan seperti itu ya. Iya. Secara Bener nggak? spesifik betul. Kan maksudnya yang apa kayak gini? Ini ustadznya emas. Ustadz emas. Enggak, Ustadz Denny yang benar. Oke. Dari kondisi yang tadi itu kan Mas sudah 50.000 ton Iya, ya. betul. Mas sudah 50.000 ton nih. Indonesia mungkin masuk ke entah yang keberapa? Mungkin urutan di bawah juga atau tengah-tengah kali Indonesia kali ya. Atau mungkin ada datanya mungkin. Coba lihat. Mungkin ada datanya. Ini kita lihat sebentar ya. Data Indonesia. Di mana Indonesia? Indonesia itu paling kecil. Paling kecil. Betul. Sebentar. Kalau kita lihat yang pertama ini kan Amerika tadi saya bilang 8.133 ton ya. Disusul kedua Jerman 3.355 ton, Itali nomor 3 2.450 ton, Prancis 2.400, Rusia 2.200, Cina 1.900, Swiss 1.400, 1.040,
Jepang 800. Wah, Indonesia Indonesia termasuk 170 ton. 170 ton. 170 ton. Itu Oh, naik sekarang naik jadi 5%. 2.600 ton. 2.600 ton. Iya, per tahun. Apanya tuh? Pendapatannya. Pendapatan emasnya. Perputaran. Oh, perputaran. Oh, Iya, sorry. perputaran yang ada di Indonesia 2.400 ton setiap tahunnya. Iya. Artinya peringkatnya naik juga ya. Akan naik terus. Berarti kesadaran akan emas tuh di Indonesia udah mulai naik juga berarti. Udah Ya? mulai. Ya. Indonesia itu negara kaya loh. Kita lempar bambu dimanapun juga tumbuh. Ya, cadangan devisa kita tentunya harus bisa kelola, terutama tambang-tambang emas kita ya. Tapi saya nggak mau menyinggung tentang itu. Ada banyak Silakan juga, ada ahli. ada banyak juga ya. Tambang emas tuh ya. Itu berarti tadi perputaran emas ya? Betul. Perputaran emas, bukan cadangan emas, bukan? Bukan. Bukan ya? Mm-mm. Sorry, itu termasuk cadangan emas. Termasuk digabung. cadangan Iya, emas. betul. Jadi di Indonesia termasuk peringkat kelima di Asia ya. Biasa peringkat kelima. Di Asia. Juga berarti ya. Berarti sebenarnya kalau misalkan nih kalau kita bicara bisnis emas di Indonesia, potensinya cukup tinggi berarti ya. Tinggi sekali, terutama mengingat populasi rakyat Indonesia yang besar, kita tahu 270 juta jiwa. artinya pasarnya masih luas sekali. Dan edukasi mengenai emas mungkin belum seluruhnya menerima. Belum merata ya. Belum merata. Betul, betul. Dari data itu aja kita bisa lihat di skala negara mereka pun memerlukan cadangan emas. Betul. Gitu. Artinya kalau menyambung ke pertanyaan di awal, investasi apakah masih relevan? Spesifik lagi investasi emas apakah relevan? Nah, kita lihat sangat relevan. Bahkan negara pun menjaga cadangan emasnya ya. Betul. Iya juga sih ya. Iya. Baru juga sih. Ternyata sekelas negara aja harus punya cadangan emas ya. Karena apalagi kita. Tahu saya begini nih ya. Dulu pada zaman dulu itu uang kertas itu untuk menentukan jumlah emas dia. Jadi nggak seperti sekarang ya. Sekarang bebas sejak tahun 1980-an atau 70-an gitu. Jadi itu uang kertas itu tidak lagi terpatok dengan emas. Kalau dulu itu mengganti uang kertas itu tujuannya supaya mempermudah transaksi dengan syarat satu kertas itu sama dengan satu jumlah emas sebanding. Tapi kalau sekarang nggak seperti itu lagi. Oh iya, karena dulu mungkin ada backup emas. Iya. Sekarang udah nggak ada backup emas lagi. Betul. Makanya ya kita lihat aja kekayaan negara itu pasti dipatok dengan banyaknya emas dalam satu negara itu. Bayangkan Amerika aja sampai ribuan ton begitu. Berarti kan negara adidaya, negara kaya ya, seperti itu kan. Ya, kita lihat aja Indonesia. Mudah-mudahan ya bisa menyusul seperti itu. Ada potensi untuk Ya ada kalau kita tambang semua. ini mungkin gak di Indonesia pertambangannya kemudian di apa ya ibaratnya dikelola oleh negara nih, itu memungkinkan kan? Kita sama-sama tahu lah sekarang ya udah jadi rahasia umum juga bahwa banyak juga tambang-tambang yang dikelola oleh swasta gitu yang kemudian dibawa keluar ya kan, bukan di Indonesia lagi. Itu sebenarnya masih mungkin nggak sih itu untuk dikelola di Indonesia, itu masih mungkin nggak sebenarnya secara kemungkinan? Harusnya sangat mungkin sekali ya. Cuma kita mungkin berbicara ke proporsi gitu, porsinya seberapa besar yang bisa ditampung di dalam negeri, terutama urusan untuk perdagangannya, gitu. Jadi penyerapannya berapa persen gitu, atau bahkan yang lebih di atas itu lagi regulasinya gimana, gitu. Apakah boleh seluruhnya hanya dikuasai oleh di Indonesia saja, ataukah sejumlah emas tertentu itu dari Indonesia itu memang sudah dikuasai oleh negara lain misalkan. Itu yang perlu pembicaraan lebih lanjut lagi itu dan Kita harus hadirkan ahli sebenarnya. Ya, jadi kita kan sharing aja di sini. Jadi jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata seperti itu. Karena kita kan saling bertukar pikiran, betul nggak? Seperti Nah, itu. itulah kenapa saya undang bapak-bapak ke sini. Tapi kita perlu ahli lagi sebenarnya untuk membahas lebih dalam. Nah, mungkin nanti teman-teman yang di sana boleh komentar nanti mau bahasan apa atau mau mengundang siapa, silakan komentar. Kalau bisa kita undang, insya Allah akan kita undang nanti. Oke, lanjut lagi kita nih ngobrolin emas nih. Ya, nah, kan kita udah mulai ngomong soal
perekonomian emas nih, perekonomian di Indonesia ya kan, dan soal emas juga nih. Kalau kita ngomong soal perekonomian, nggak jauh-jauh dari yang namanya transaksi, dari yang namanya muamalah yang nggak jauh-jauh lah gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh sebenarnya bisa atau enggak, relevan atau enggak ketika bertransaksi dengan menggunakan emas di Indonesia. Ini kayaknya udah berlari ke syariah nih. Oh, is. Agak ngeri, silakan Pak Adit yang jawab. Gimana nih? Syariah dan peraturan negara. Nah, Betul, iya betul. dong. Gimana tuh? Karena kan saya sempat dengar nih, sebenarnya di Indonesia kan memang peraturannya bertransaksi yang salah sah itu kan dengan menggunakan rupiah, ya kan? Berarti kalau dengan bertransaksi dengan menggunakan emas, berarti tidak sah dong. Nah, gimana caranya kita ingin berekonomi ya dengan emas tuh harus seperti apa sebenarnya? Emas tuh dijadikan apa sebenarnya? Kalau kita lihat dari sisi ekonomi ini, kan kalau disimpan doang ya udah disimpan, itu kan jadi nilai ekonomi atau enggak tuh? Ya, kalau jadi nilai ekonomi sudah pasti saat kita menguasai sejumlah emas dalam kekuasaan kita sendiri, yaitu udah jadi aset kita, gitu kan, yang kita pahami bersama, gitu. Nah, kalau untuk ditransaksikan, apalagi dia dijadikan alat untuk transaksi, nah itu beda lagi pembahasannya. Nanti terkait dengan peraturan. Mungkin kalau kita mau mengingat lagi di sebelumnya itu ada kasus ya, dinar dan dirham. Ya. Nah, itu ada kasus ya, kita tahu bersama, itu populer banget ini. Tadi saya mau ke situ, cuman itu populer gitu. Nah, itu berita terbuka dan semuanya, dan tapi sekarang pun sudah berjalan lagi gitu kan. Tidak bisa dipidanakan dan sebagainya. Yang benar ya, Pak ya? Iya, betul. Nanya saya. Enggak, saya sempat debat berita seperti itu. Iya. Tidak bisa dipidanakan. Tidak bisa dipidanakan kan. Nah, tapi artinya memang untuk bertransaksi menggunakan emas ini sangat diatur sekali oleh peraturan negara. Tapi yang jelas untuk emas ini jadi komoditi. Dia menjadi produk gitu yang bisa diperjualbelikan. Nah, disitulah ada margin. Ada margin yang bisa kita dapatkan dari berjual beli emas. Tapi kalau untuk nilai ekonominya ada nggak sih? Ya ada, jelas. Karena itu emas. Di emasnya itu sendiri sudah nilai ekonominya sudah tinggi sekali. Gitu. Dari nilai intrinsik gitu. Dari nilai intrinsik. Gitu kan. Biasa kan kalau emas kan memang ketika dipecah pun ya nilainya dia akan tetap punya nilai. Betul. Terus saya pernah lihat ada berita tahun 1975 ada iklan di TV. Pas bapak baru lahir ya? Atau Belum, itu masih jauh. Saya lihat itu satu motor Honda itu kalau diemaskan itu sebanyak 75 gram. Itu tahun 75 loh. Nilainya sama dengan 75 Dengan gram. 75 gram sama nilainya. Oh. Bayangkan kalau sekarang di tahun 2022 ini 75 gram berapa duit tuh kira-kira? Kebeli mobil kayaknya itu. 70 Enggak nyampe mobil sih. 70 dapat lah mobil second lah. Ya mobil second. Jadi menjanjikannya di situ loh. Emas itu akan selalu naik dan tidak akan pernah turun. Betul nggak? Iya. Ya itu. Iya sih, kalau kita lihat pergerakan emas setiap tahunnya ya memang cenderung naik ya, Mas tidak? Iya. Atau pernah nggak sih emas itu turun secara signifikan ketika kita lihat diagram per tahun misalkan seperti itu? Karena yang tadi saya sampaikan, karena emas itu menjadi komoditi saat ini, gitu kan, dia itu harganya jadi fluktuatif, karena ada mekanisme pasar yang disebut permintaan dan penawaran. Supply and demand. Ya, supply and demand. Jadi saat permintaannya tinggi, maka akan berubah juga dengan harga emasnya itu. Dia untuk jangka pendek fluktuatif sekali. Kita bisa lihat banyak sumber lah dari Google, kita bisa lihat gitu kan. Jadi harganya untuk jangka pendek sangat fluktuatif sekali. Jadi grafiknya untuk jangka panjang itu dia pasti akan naik seperti ini, kita bisa lihat gitu. Mungkin di kasus-kasus tertentu aja yang bisa dia untuk jangka panjang kelihatan grafiknya ada ekstrim gitu, berubah naik apa berubah turun gitu.
Tapi itu kejadian khusus seperti pandemi, misalkan atau ada perang, ya seperti itu sih. Atau resesi juga bisa. Nah, resesi tuh. Ya, balik lagi ke Lagi resesi ini. Dengan resesi ngeri nih. Resesi. Gimana jadinya nih dengan harga emas yang fluktuatif juga nih? Tetap relevan juga berarti ya? Tetap relevan dan kita tetap harus punya investasi sebagai aset kita, gitu. Karena kan kalau kita lihat ya di Google ya, di update emas kan memang hariannya begitu ya, bener-bener naik turun gitu loh, bener-bener dinamis ya. Jarang sekali gitu dalam 1 minggu katakanlah naik terus. Dalam 1 minggu jarang sekali, bukan tidak pernah, tapi sepertinya sih jarang sekali. Iya. Terus akan ada naik dan turunnya berarti. Itu sebenarnya kita nggak perlu khawatir ya kalau gitu ya. Ya, kita perlu pahami dulu sifat dari emas itu bagaimana, menurut sejarah bagaimana. Jadi kalau mau enak lagi kita lihat grafiknya mundur ke 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, itu lebih jelas tuh. Gitu. Nah, yang ada saat kita melihat grafik itu menyesal, seandainya kita udah hidup tuh di masa itu, gitu kan kita akan berkata, wah saya harusnya beli tuh waktu itu, saya bisa kok beli segram waktu itu, kenapa nggak saya beli ya? Ya seperti yang Bas sampaikan tadi berapa? 75 gram? 75 gram Motor tahun 75 iya. Itu satu motor Honda loh. Sekarang 75 gram tuh berapa harganya kira-kira tuh? Itu motornya yang naik harganya atau emasnya yang turun? Masih kayaknya. Kurang tahu tuh motornya. Ya lihat aja. Itu berarti Emasnya berarti. iya, nilai emasnya. Nilai komoditi yang turun, Ya. nilai emasnya dia tetap seperti itu. Betul. Berapa sekarang tuh kalau kita rupiahkan sekarang yang 75 gram itu? 75 gram sekitar 70 jutaan. 70 69 sampai 70 juta. Beli motor harga 70 juta coba. Ninja tuh dapat tuh. Iya. NMAX dapat berapa? Dapat 2 biji. Iya makanya. Dapat 2 atau 3 biji NMAX nih kayaknya nih. Dulu cuma dapat motor satu ya. Sekarang dapat NMAX ya. Oke, keren. Cepat loh penaikannya berarti. Iya, karena waktu ke Panto ya saya lihat juga tuh ada satu YouTuber juga. Dia yang mensimulasikan pembelian mobil dengan menggunakan emas. Rentang waktu 5 tahun kalau nggak salah itu udah kelihatan banget ternyata harga mobil itu bukan naik kalau diukur dari emas. Ternyata harga mobil itu malah turun. Ya. Kalau diukur dari emas dari tahun ke tahun itu seperti itu. Iya. Jadi ternyata memang benar ya, kita harus punya cadangan emas yang lumayan juga ya. Betul. Untuk di masa mendatangnya. Iya. Oh gitu, keren. Ya itu balik lagi. Jadi investasi gitu. Kalau orang salah ngira, oh investasi mau taruh di mana ya uang saya nih, gitu kan. Di pendidikan oke lah gitu kan, di rumah, di tanah, di mana gitu kan. Tapi kita lihat misalkan ke kendaraan, nah itu yang saya bilang kendaraan itu sebenarnya investasi murni kah atau dia malah jadi beban gitu. Jadi kalau saya pernah dengar dari pakar, kalau kendaraan itu dijadikan operasional yang menghasilkan uang, menghasilkan pendapatan tambahan, itu bisa disebut investasi. Tapi kalau dia malah parkir aja di garasi kita, cuma dipakai sebulan sekali, seminggu sekali, atau bahkan dia jadi beban, misalkan perawatannya tinggi. Oh iya, benar iya. Biaya asuransi jangan salah loh, biaya asuransi itu beban kan. Artinya malah kendaraan itu malah menimbulkan beban yang banyak untuk kita. Perawatan bulanannya. Betul. Bener, beda dengan kita menyimpan emas, itu kan nggak ada biayanya sebenarnya. Nggak harus dirawat mas. Nggak harus dirawat. Ini tumbuh sendiri. Nggak ada istilah emas basi itu nggak ada. Betul. Nggak ada istilah emas basi. Nggak ada istilah emas basi. Jadi cerdas-cerdas pilih investasi kita seperti apa. Nah ya, sekarang kan kalau kita lihat nih milenial zaman sekarang ya, kan pengennya yang instan nih sebenarnya. Nah itu berarti harus dirubah dulu nih mindsetnya. Kalau yang namanya investasi itu ya jangan dilihat per hari, per minggu, per bulan gitu. Tapi memang harus dilihat dalam jangka waktu cukup lama berarti ya. Iya. Nggak salah juga sih, maksudnya memang kan tiap generasi tantangannya beda ya. Terus makin kesini mereka mau serba instan. Ya. Gitu. Mau nggak mau teknologi dan perdagangan semuanya harus mengikuti juga. Iya. Betul. Harus mengikuti juga.
Jadi kita nggak bisa nyalahin misalkan generasi terkini. Iya. Oh maunya instan. Wah, misalkan mereka nunggu menabung investasi emas. Wah hasilnya 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Kapan saya nikmatinnya gitu kan? Kadang ada tuh namanya nabung emas online tuh. Nabung emas Ah, online. di mana tuh? Ada tuh, mesti gini, Ada ya? jadi nyimpen dana di online tuh. Ada, saya nggak bisa nyebutin apa tuh, operatornya apa gimana gitu. Saya pernah denger gitu. Oh digital maksudnya. Digital maksudnya. Ya. Oh, banyak ada juga yang banyak iya, sih iya, iya. sekarang. Ya banyak. Ada juga yang begitu tuh. Saya pernah tuh dulu belanja di salah satu e-commerce, terus kemudian uangnya nggak bisa ditarik, kemudian dia rekomendasikan untuk ditukar dengan emas berapa dulu ya, 0,0 sekian, kecil banget. Ah, iya benar, saya sempat ngalamin itu dulu. Menurut Mas Adis enaknya di mana nih? Yang digital apa bentuk fisik nih? Dilempar ke saya. Ini kan paham Mas banget nih kayaknya nih. Oke. Jadi balik lagi ke sejauh pemahaman saya ya. Iya. Jadi kalau emas, ya saya sadar sekarang ada emas digital itu disebutnya gitu kan, pembelian online gitu. Emas digital artinya saat kita membayarkan uang tertentu, emasnya kita tidak bisa kuasain langsung kan. Betul. Ya kita kuasain mungkin di akun kita tertera, oh emas Anda 0,0 sekian gitu, Iya. sekian gram gitu. Tapi itu hanya digital. Gitu. Kalau saya pribadi, Iya betul. bagi saya itu risiko tinggi. Iya. Karena emasnya tidak saya pegang sendiri. Betul. Gitu. Tapi kan kemarin Salam God sudah kasih solusi tuh di aplikasi Salam Mobile. Ada yang berbentuk digital pun tercantum di aplikasi dan fisiknya. Wah, ada ya. Berarti itu mah hanya si emas digital itu sering dipotong. Sorry, berarti emas itu yang digital, Iya. berarti hanya pencatatannya aja. Tapi fisik tetap ada dong. Iya, fisik ada dia pegang. Kemudian dia juga bisa tahu bahwa nanti nilai jual dia berapa di situ. Oh iya. Nah, itu terobosan iya. terbaru di Salam Mobile tuh. Ah. Belum ada di aplikasi lain menurut saya. Berarti itu kurang lebih kayak informasi saldo bank aja kali ya. Iya, informasi saldo dengan nilai buyback hari itu. Tapi secara fisik emasnya tetap dipegang sama si Dipegang pemilik sama- akun itu kan. Betul, dipegang sama dia. Bukan hanya sekedar kalau transaksi angka gitu kan, gramasi ke gramasi, bukan hanya sekedar itu, tapi memang fisiknya pun ikut Dipegang. sama dia. ya ikut dikirim, ikut Iya, diterima dan betul. sebagainya. Jadi pokoknya dia pegang semua bentuk fisik dan dia bisa mengetahui nilai jumlah yang akan dia jual. Nah, jadi nggak perlu pusing lagi ngitung, wah saya punya emas sampai 1 ikat gitu ya. Bentuk 0,5 kali 100. Jadi dia tahu nih harga buybacknya berapa. Nah, tinggal lihat di aplikasi itu transaksi riwayat dia, semua di situ akan terdisplay bahwa dia akan jual dengan harga segitu dengan nilai buyback segitu. Nah, Salam Mobile sekarang kayaknya bagus banget gitu kalau saya. Keren banget ya. Iya, jadi Salam Mobile punya Salam God punya terobosan terus setiap bulan, setiap tahun akan terus maju insya Allah. Masya Allah. Saya lihat seperti itu. Artinya jadi beda dong emas digital yang kita tahu Iya. sebelumnya, yang kita nggak bisa kuasain emasnya, dengan Salam Gold melalui aplikasi Salam Mobile-nya itu, Iya. Salam Gold Mobile itu sangat membantu sekali. Betul. Iya. Nah nih buat yang pengen tahu nih contohnya, Nah, ini ini juga. salam gold yang 1 gram, 1 gram. Nah di depan kita juga ada tuh ya, ada berapa gram itu? Banyak ya, ada yang 10. Ada 5 gram, 5 10 gram. 2,5 gram. Nah, banyak nih itu. Nah ini kalau lebih banyak lagi nih, nah Mas Adit juga punya lebih banyak lagi. Dia punya koleksi yang wah jangan ditanya kalau Mas Adit lah. Iya, saya harus siap sedia selalu gitu. Jadi orang yang mau lihat bisa lihat langsung gitu. Seperti ini Pak Denny. Oh iya. Berarti Mas Adit kemana-mana itu selalu bawa cadangan emas. Selalu bawa cadangan emas. Menempel ke saya. Jadi saya yakin benar gitu. Oh iya, emasnya ada di saya. Dia itu emas berjalan. Mas berjalan. Kalau butuh emas, tinggal kali Mas Adit. Mas Adit, saya butuh emas 5 gram. Wah siap, wait. Ini selalu ada Mas Adit ya, yang butuh emas gitu ya. Tinggal beli ke Mas Adit. Iya, dan ribuan mitra lainnya. Wih, semuanya Bisa. Sebar Indonesia ya. Di aplikasi gimana? Ya di aplikasi pun juga saya lihat tuh banyak sekali di apa kalau kita buka mapnya itu ada titik-titiknya bahkan sampai ke Saudi Arabia saya lihat. Masya Allah. Iya, Yordania ada juga. Malaysia. Apanya? Malaysia ada Malaysia. Malaysia belum kayaknya. Kalau saya lihat lagi ada sampai Kalimantan gitu ya, Papua belum lah ya. Sulawesi apalagi? Sulawesi, terus Sumatera, Pulau Jawa udah hampir mendominasi semua. Jadi mudah sekali kalau nanti
silakan download itu ya di Salam Mobile itu. Itu bisa kalian lihat, teman-teman lihat bahwa di situ banyak sekali mitra-mitra kita yang sudah tergabung. Jadi mempermudah kita untuk mentransaksikan emas seperti itu. Yeah. Kebetulan ini Mas Denny sebenarnya yang buat aplikasinya ya. Saya mau bilang dari tadi sebenarnya. Di sini. Jadi maksudnya kita kalau mau nanya-nanya lebih enak. Iya. Tapi saya mau mastiin aja. Ini kan bukan maksudnya mau didigitalin kan Mas Salam Gold ini ya. Enggak, ya. Mas tetap fisik kan? Betul. Jadi ini hanya untuk membantu Betul. mitra dan konsumen bisa transaksi Salam Gold. Betul. Mempermudah tujuan kita, Keren mempermudah, sangat mudah bahkan. Kalau bisa customer itu cukup di rumah saja. Itu Mas datang sendiri. Gimana caranya? Seperti itu. Jadi tidak mempersulit. Jadi tabungan kalian mau dikemanakan, tabungkan ke Mas. Buka aplikasi, transaksi Mas di situ, Mas datang situ. Wih. Siapa yang datang? Mas Denny. Mas Denny. Jadi generasi milenial, bukan milenial sekarang mungkin ya, apa X, Y, Z atau Z, apa yang terbaru? Z dong. Z ya. Z. Itu bisa nikmatin instannya. Kita mau beli mengikuti emas. zaman seperti itu. Zaman modern kita ikutin juga jalur modern. Oke, Gitu. baik lagi ke perekonomian, bahasa kita soal perekonomian kan. Nah, kalau kita lihat nih, emas itu kan dibagi nih sebenarnya, yang saya lihat kan maksudnya dibagi nih antara dibagi dua lah kalau saya lihat nih, ada emas batangan dan juga perhiasan. Ya kan, itu kan beda ya. Kalau saya lihat sih beda tuh, ya kan. Perlakuan juga pasti akan berbeda dong. Dan segmen pasar juga sepertinya berbeda. Kalau emas batangan mungkin bisa laki-laki perempuan, tapi kalau perhiasan sepertinya kan lebih banyak di perempuan mungkin ya, seperti itu. Nah, kalau kan kita tadi bicara soal bisnis nih, ya kan. Sebenarnya ini kira-kira lebih enak mana di kondisi jelang resesi seperti ini nih, lebih enak mana nih kita itu berinvestasi di emas batangan atau di perhiasan nih kira-kira, atau seperti apa nih kira-kira? Mungkin ada yang bingung sekarang, gue punya duit banyak nih, punya duit 100 juta nih, diapain ya gitu kan? Gimana nih? Kan di sesi yang lain itu saya sudah kita ngobrol ya waktu itu. Waktu itu berapa lama waktu yang lalu itu? Jadi memang untuk karakter orang-orang yang memilih antara emas batangan atau perhiasan itu berbeda keduanya. Walaupun keduanya sama-sama suka emas sebenarnya. Gitu. Ini kita berbicara spesifik Salam Gold dan Salam Permata atau secara umum? Secara umum aja. Secara umum ya. Secara umum. Jadi kalau memang tujuannya untuk investasi jangka panjang dan dia nilainya lebih tinggi secara nominal, gitu terjaga, itu kalau saya pribadi sarankan di emas batangan, di emas kepingan seperti ini. Emas murni terutama ya, pastikan dia kadarnya yang tertinggi. Jadi emas murni itu kan artinya campuran lainnya hampir nggak ada gitu. Hampir nggak ada. Kita nggak bisa bilang 100%. Makanya dibilang 9999 itu yang tertinggi sekarang kualitasnya gitu. Tapi kalau untuk investasi juga, untuk perhiasan itu bisa dipilih juga. Cuman kan beda nih perlakuan keduanya. Yang satu disimpan di laci, kecuali kayak saya selalu saya selalu bawa-bawa, dan bahkan kalau mau lihat ya ini, oh hilang di situ. Saya taruh di casing belakang handphone saya taruh untuk saya pamerkan memang, karena ini kan mengajak orang untuk menabung emas. Gitu. Iya. Umumnya perlakuan orang, mereka akan simpan emas batangan, emas kepingan apakah di brankas, di laci gitu kan, di dompet. Nah, saya di dompet. Ya, jadi orang perlakuannya begitu. Beda dengan beli perhiasan, gitu kan. Akan sering dipakai, walaupun koleksinya banyak gitu di lemari, dia akan dipakai berkala gitu kan. Jadi kita tentukan dulu aja tujuan kita tuh mau apa sih gitu. Kalau kita ngambil referensi dari Al-Quran atau hadis ya. Jadi memang itu barang-barang kecintaan, terutama untuk wanita. Gitu. Untuk emas itu, perhiasan itu kan halal bagi wanita itu untuk pakai. Nah, jadi fungsinya, nilai lebihnya itu saat dipakai. Memperindah ya. Memperindah. Buat istri. Saya nggak bisa bayangin misalnya. Istri yang lain.
Saya nggak bisa bayangin misalnya emas batangan itu kita pakai dijadiin kalung gitu. Gitu aja sih. Dua-duanya sama-sama bisa jadi investasi yang bagus. Kalau boleh tuh Mas Dit, punya berapa Apa itu? istrinya? Istrinya satu istri saya. Dengar 4 kemarin. Bukan 4 ya? Itu gosip yang beredar. Oh, gue yang beredar. Nih, jangan-jangan yang ngomong nih kayaknya nih. Kemarin katanya kemarin udah mau yang ketiga ya? Jangan fitnah, Pak. Oh, jangan. Tapi keempat ya? Hah? Keempat. Fitnah juga itu. Oh, iya juga. Saya satu aja, satu nggak habis-habis ini. Oh gitu. Satu di mana tuh? Satu di sini, satu di sana. Satu aja cukup. Satu cukup ya. Insya Allah satu cukup ya. Amin. Coba di sini. Jangan lupa kalau lebih dari satu semuanya punya yang sama. Harus adil itu. Emas kepingnya sama, perhiasannya sama. Nah. Itu yang bikin berat kenangan. Oke, luar biasa nih, keren, luar biasa, Masya Allah. Oke, baik lagi ya, mau soal ini, sebenarnya yang ingin saya bahas itu seputar isu resesi 2023 ini, ya kan, gimana sih cara kita nih, masyarakat umum nih, ya, ingin bertahan nih di isu resesi yang kalau lihat di berita nih, lihat berita tuh bahkan kemarin itu saya dapat info lagi nih dari istri tuh kalau ternyata dampak dari COVID yang sebenarnya itu tahun 2023. Itu dari siapa? Sri Mulyani itu siapa ya? Menteri Kesehatan siapa namanya? Lupa saya. Lupa. Menteri Kesehatan kalau nggak salah ingat ya. Kalau nggak salah ingat menyampaikan seperti itu. Dampak COVID itu sebenarnya tahun 2003. Nah, kita tuh gimana? Udah mau ekonominya mau masuk resesi, terus kemudian dari sisi kesehatan juga ada isu seperti itu. Nah, kita gimana bertahan di ekonomi emas seperti ini? Sedangkan ya kondisi seperti itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita harus karena banyak isu segala macam kita beli emas sebanyak-banyaknya? Atau gimana, atau mungkin kita harus kita jual aja emasnya sekarang juga gitu untuk menghadapi itu jaga kesehatan segala macam itu gimana tuh? Saya rasa sih secukupnya aja kebutuhan itu. Jadi kalaupun nanti ada tabungan emas pengen dijual gitu, secukupnya saja. Nah, Saran gimana saya sih? Secukupnya ya untuk beli makan cukup. Jadi tidak perlu panik untuk menjual semuanya gitu. Jadi cukuplah tabungan itu ditabung saja emasnya. Ambillah 1 gram 2 gram untuk kita hidup di masa besok atau lusa gitu. Oh. Jadi tetap nggak usah panik kalau resesi itu, menurut saya seperti itu. Jadi solusi jangan panik dulu ya. Jangan panik. Ya ampun, jangan panik. Jangan panik. Kan kalau kita lihat berita kan benar-benar baca ini, wah, Karena kan begini, kita begini, ini gitu. udah ngadapin resesi berkali-kali. Ya kan sebelumnya pun pernah resesi kan. Tapi bisa kita lewati. Bahkan sebelum pernah kiamat. Kiamat apa tuh? Itu 2012 kan? Oh iya. Oh iya kan. Nggak terjadi ya. Berarti untuk menghadapi isu resesi dan kesehatan ini jangan panik untuk Jangan panik. bukan panik buying itu, apa istilahnya itu? Panic selling. Panic selling namanya. Gitu. Ada ke Mas Adi ada dampaknya nggak nih? Dari mungkin panic selling dan seterusnya itu ada dampaknya nggak? Atau gimana? Loh, kok tanya saya? Oh iya. Iya. Gimana? Kan punya emas banyak nih. Kan ini kan Lama ada dapat sepeda. Kan pasti dijual dong ini. Nah, gimana tuh? Apakah banyak yang kemudian menjual kembali ke Mas Adi atau gimana? Oh, jadi spesifik dengan emas salam gold yang diperjualbelikan ya. Ya. Kaitannya bagaimana Ya. gitu. Mungkin ada pengaruhnya sedikit karena isu tentang resesi ini kan udah beredar masif banget. Gitu kan. Kita nggak bisa dipungkirin banyak yang panik gitu karena berita itu. Jadi ada yang mengatakan yang miskin makin miskin, yang golongan menengah bisa jadi miskin, atau bahkan muncul orang-orang kaya baru. Gitu. Jadi memang agak heran tuh. Gimana tuh? Maksudnya? Justru waktu di saat resesi malah muncul orang-orang kaya baru gitu. Ya. Oh gitu ya. Seperti itu yang saya dapat tuh dari para pakar tuh. Jadi ternyata mereka memilih investasi yang tepat. Gitu. Iya.
memilih investasi yang tepat. Jadi saat semua orang terdampak resesi, dia memilih aset yang tepat, justru dia menjadi orang kaya baru saat itu. Gitu. Peluang berarti ini ya. Iya. Berarti sebenarnya resesi itu bisa dijadikan peluang ya sebenarnya. Justru itu, makanya benar kata Mas Denny, kita harus tetap tenang, tidak boleh panik. Gitu. Dari Renald Kasali juga kemarin, itu kan ahli ekonom gitu ya. Gitu. Dia menyarankan, dia banyak terima kalau harus dipotong, misalkan untuk perusahaan anggaran untuk iklan, anggaran ini, anggaran itu harus di PHK kan, harus ini. Kata dia justru salah, justru malah mati, malah stagnan. Jadi orang hati-hati membeli, orang malah jadi nggak mau belanja, perputaran ekonomi malah jadi berhenti. Itu yang bikin bahaya. Udah resesi duluan sebelum resesi sebenarnya terjadi. Itu yang saya tangkap kemarin. Gitu. Jadi gimana kita tetap bikin perekonomian tuh tetap berjalan, tapi kita memilih kepada barang-barang yang tepat gitu. Mungkin untuk teman-teman yang milih barang-barang konsumtif, ya itu dihindarin lah, kenalin mana yang barang konsumtif, mana yang dia Sesuai kebutuhan gitu. Ibaratnya makan sebenarnya cukup, katakan sekali makan 15.000, ya nggak perlu kita menghamburkan uang di ke tempe saja atau mie. Ada kelasnya. Tetap perlu yang bergizi juga. Coba jangan barang-barang mewah gitu. Misalnya sekali makan 100.000, 200.000. Iya. Gitu. Tetap harus makan yang bergizi ya. Tetap harus bergizi. Biar sehat. Demikian dengan investasi juga harus memilih investasi yang bergizi. Nah, ini masuk. Di mana tuh investasi bergizi itu coba? Investasi yang cocok untuk jangka panjang, terutama spesifik kita ngomongin resesi, ya cocok melewati resesi besok ini. Kalau terjadi, kan kalau nggak terjadi alhamdulillah, kalau terjadi ya kita sudah siap. Kan masih isu. Masih isu. Mas ini ya mau perhiasan mau emas batangan ya, itu fit sebenarnya berarti untuk semua orang ya, untuk orang yang awam nih yang baru belajar mau investasi sebenarnya emang cocok-cocok aja berarti ya. Iya. Karena nggak harus belajar ilmu kanuragan segala macam kan. Pesulap merah itu. Pesulap merah. Jadi kita sepakati bersama kalau untuk investasi di emas, itu sebenarnya profil, kita ngomongin profil resiko. Profil resikonya tuh rendah. Artinya tuh cocok ke semua orang gitu. Jadi bisa masuk lah. Beda halnya mungkin tadi di awal segmen ini Mas Andri nyampein tentang kripto, gitu. Mungkin profitnya bisa tinggi, gitu kan. Tapi jangan lupa high risk, high return, low risk, low return, gitu. Jadi saat ada resikonya tinggi, gitu kan, ada keuntungan yang tinggi dan instan, resikonya akan tinggi juga. Iya, gitu. Benar itu. Iya, saya pernah ada temen yang seperti itu. Ada temen yang ikut salah satu investasi digital lah gitu. Dia ngeliat ini, wah cuannya tinggi nih. Dia di awal tuh spend, lihat, wah ini kayaknya oke nih, spend sekali banyak, loss langsung dia semuanya. Ada saya teman. Biasanya kalau lagi untung enak, murah banget gitu. Oke, kalau kita bicara aplikasi nih, ini kan tadi kan udah singgung aplikasi nih. Di aplikasi Salam Mobile ini, kita bisa ngeliat sih sebenarnya fluktuasi katakanlah selama setahun ke belakang. Ada nggak sih fitur itu atau gimana? Oh, untuk itu belum ya. Untuk itu nanti ke depannya akan kita adain. Jadi nanti dia bisa lihat grafik ke belakangnya. Karena untuk saat ini kita lebih untuk memudahkan customer bertransaksi, kemudian untuk juga bisa melakukan transaksi buyback, kemudian untuk saling berkomunikasi antar mitra gitu. Kemudian juga mempermudah si konsumen yang belum mengetahui emas supaya bisa terhubung dengan mitra-mitra terdekat dia. Seperti itu aja. Jadi juga untuk menjaga keamanan setiap mitra yang login di dalam aplikasi tersebut. Jadi semua terjaga di sistem tersebut. Keamanannya, kemudian data-data namanya dan lain sebagainya. Itu aja untuk saat ini. Insya Allah kedepannya kita akan update lagi untuk yang terbaik ya. Tentunya yang terbaik untuk para mitra kita, para konsumen dan semuanya.
Oke. Tadi disinggung juga kan kalau mitra di Salam itu kan banyak ya, dan bukan hanya di Indonesia aja, tadi di mention juga ada di luar negeri juga. Betul, nih. ada. Nah, secara teknis bisa nggak si emas Salam Gold ini dijual di sana? Misalnya kita nggak bawa cash nih, bawanya emas nih, lagi umroh, misalnya lagi haji gitu. Bisa nggak sih sebenarnya emas Salam itu dijual di sana gitu? Namanya emas. Emas itu di mana aja bisa dijual. Bisa ya? Bisa. Ini kan emas. Emas itu di negara manapun mereka laku. Oh. Beda dengannya uang rupiah. Uang rupiah bisa dijual nggak di Arab Saudi? Mm. Paling bisa ditukar saja tapi tidak bisa dijual. Tapi kalau emas itu bisa dijual dimanapun. Bahkan di negara yang lagi konflik perang pun bisa dijual. Emas. Salah satu keunggulan emas itu Iya, dibawa ke negara manapun, Bisa. insya Allah bisa dijual. Tapi makanya lebih baik ketika mau jual kembali kepada kita. Karena harga kita lebih tinggi dengan daya buybacknya, kemudian juga kita daya jualnya juga lebih rendah gitu. Jadi lebih menguntungkan si pembeli. Gitu. Lebih menguntungkan si konsumen itu sendiri gitu ya, iya, sebenarnya gitu. Betul. Tapi kan masih bisa lah untuk dijual di luar. Bisa. Kalau umroh segala macam, nggak mau bawa uang misalkan, udah nanti aja di sana bawa emas aja gitu, misalkan 2 kilo misalkan di sana kan. Bahkan di transaksi di aplikasi itu pun juga emas itu bisa, karena kita di dalam pengiriman paketnya itu ada pengiriman paket internasional kargo ya. Ada juga ya? Ada. RPX namanya kan, itu untuk kargo internasional. Misalkan kirim ke Thailand, Malaysia, Arab Saudi itu bisa di situ. Bisa. Cuman mungkin harganya lebih mahal ya. Itu antar negara karena Mungkin itu lebih untuk hadiah aja kali ya. iya bisa. Untuk hadiah. Kalau untuk transaksi antar negara kayaknya belum ini ya. Iya. Iya. Kan jadi kalau mencari keuntungan nggak mungkin ya Iya. kalau antar negara gitu. Kecuali untuk hadiah ibu saya di Arab Saudi bisa. Gitu. Oh, tapi RPX itu ini ada spesifik untuk pengiriman emas atau ya udah dia sebagai paket biasa aja? Paket biasa. Paket biasa ya. Paket biasa aja. Semua juga paket biasa sih. Jadi di negara manapun bisa nih guys, kalau mau beli emas. Salam Gold insya Allah ya. Luar biasa. Wah, ini obrolannya udah ngelebar kemana-mana. Ini harusnya bisa buat berapa segmen ini? Ya sih nggak apa-apa. Lebih seru ya. Oke, teman-teman itu aja mungkin ya obrolan santai kita, obrolan singkat kita dengan para narasumber yang kece-kece ini, yang ganteng-ganteng luar biasa, tapi tidak lebih ganteng dari saya. Terima kasih atas kehadirannya, Mas Denny, Mas Adit. Ya, semoga sehat selalu. Semoga apa yang disampaikan di sini juga bermanfaat buat kita semua. Oke, thank you Mas Denny, Mas Adit. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, teman-teman kalau ingin siapa mengundang siapa gitu, ditulis aja di kolom komentar. Mau bahas temanya apa juga, kalau bisa kita angkat, bisa kita undang, insya Allah akan kita tayangkan. Oke? Thank you.